Yang insecure, yang rugi. Ini video singkat aja, nggak di section-section karena aku mau pilates sayangnya, udah sore juga. Lanjut. Kenapa sih aku kepikiran mau bikin video ini? Karena salah satu dari kenalan aku diselingkuhi ya. Nah, oplas sana oplas sini, oplas sana oplas sini, karena apa tebak? Karena insecure. Insecure pas dikatain sama si mantannya ini ya. Kak, kan kalau kayak gitu berarti itu salah mantannya dong yang ngatain bikin dia insecure. No, no. Itu karena kita kurang pemahaman tentang diri kita sendiri sebetulnya ya. Memang kalau dikatain terus menerus lama-lama kita jadi insecure. Akan tetapi rasa insecure itu datang dari dalam, tidak bisa orang lain yang semena-mena ciptakan ya. Jadi datang dari dalam. Ketika kita dibilang ya, dikatain misalkan kamu kok makin gendut sih sayang misalkan, nah kita percaya tuh ya, kita percaya itu, akhirnya kamu ngeliat diri kamu di kaca ya, termanifest lah tuh ya, kamu makin gemuk. Alhasil nanti kamu bisa jadi punya penyakit ya, eating disorder, kalau mau makan kamu takut ya, karena hal-hal seperti itu. Nah itu dia kondisinya seperti itu sampai parah banget. Makanya kenapa aku bilang lagi-lagi yang insecure, yang rugi ya. Nah ini aku ada perbandingan sama salah satu dari teman aku yang memang hubungannya juga agak-agak mirip ya, abusive. Jadi si mantannya ini suka merepet gitu ya tentang fisiknya dia. Nah sebelum zalik ya. Nah tapi yang satunya lagi ini, dia betul-betul merasa kalau ya aku nggak merasa dikatain dan aku tuh baik-baik aja. Memang dia selingkuh tuh ya karena memang dia tukang selingkuh aja. Nah perbedaannya apa? Karena si teman aku yang A dan teman aku yang B, teman aku yang insecure dan teman aku yang nggak insecure. Yang insecure ini ternyata memang dari kecilnya juga orang tuanya seperti itu ya, agak-agak toksik, nggak suka ngatain dia. Ya makanya itu sangat penting kita belajar tentang diri kita sendiri supaya nanti kalau kita punya anak, ya sayang, anak kita nggak sengsara ya. Jadi kalau anak kita insecure, kita tahu bagaimana caranya. Dan semoga bukan kita yang menyebabkan anak kita insecure ya. Kalau kamu nggak, kan ada sekarang child free. Kalaupun kamu nggak mau punya anak, ya anak orang lain lah ya. Jangan sampai kita ngata-ngatain anak orang lain. Lanjut lagi, yang insecure yang rugi contohnya apa? Beauty standard juga. Oh insecure banget kulit hitam, jual produk pemutih ya, langsung laku walaupun itu produk berbahaya. Itu tukang merkuri, emang dia peduli sama kamu tukang merkuri ya? Orang-orang yang jual merkuri emang dia peduli sama kamu? Enggak sayang. Emang dia peduli kamu bisa putih apa enggak? Enggak. Yang penting kejual aja barangnya, laku, dia dapat keuntungan gitu karena rasa insecure kamu ya. Hampir semuanya seperti itu sayang. Kalau nggak begitu nggak laku dong ya. Makanya kebanyakan produk-produk, contoh produk pemutih, adanya di tersebar di tempat-tempat yang memang manusianya juga nggak putih sebenarnya gitu. Kalau di luar negeri sama ya, bukan di luar negeri, semua luar negeri, maksudnya yang orang bule yang kulitnya putih sama juga. Ada yang namanya tanning oil lah, tanning machine lah, walaupun tanning machine tuh bahaya ya, katanya bahaya, aku dengar. Nah sudah bahaya masih dipakai juga, karena apa? Karena mereka mau hitam, kulitnya mau hitam gitu ya, mau gelap gitu. Jadi memang sudah ditanamkan ya, kita itu seperti itu, dipoke gitu loh ke insecurean kita ya. Kamu tahu ibu-ibu yang bayi-bayinya diputihin itu, aku kasihan banget, aku sedih banget bener kalau kayak gitu. Lagi-lagi kenapa yang insecure yang rugi? Contohnya kamu lagi di tempat kerjaan ya sayang, karena kamu insecure performa kamu jelek, lagi kerja nih, nanti bos kamu ngasih ini ngasih itu, kamu disuruh lembur padahal nggak dibayar, kamu merasanya kayak aduh yang penting aku kelihatannya baik nih, atau aku kelihatannya yang penting ya pokoknya kamu kelihatannya pinter gitu. Nah itu kamu insecure akan kemampuan kamu sebetulnya di dalam pekerjaan tersebut. Sekolah pun seperti itu gitu. Kalau kamu merasa secure, sudah tidak insecure lagi, kamu akan merasa kalau ini bukan tugas aku gitu. Aku nggak peduli mau dijudge kayak bagaimanapun, aku nggak peduli nanti dikatain bodoh atau dikatain ya, dikatain apapun itu, dikatain pemalas, karena aku tahu diri aku tuh bukan pemalas gitu. Karena aku tahu, aku yang tahu diri aku gitu. Orang lain mau ngatain terserah. Nah itu perbedaannya ya. Jadi kalau kita insecure tuh sangat amat rugi, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu merugikan. Contoh lainnya masalah keuangan ya, kamu insecure konten misalkan, padahal kamu itu pengen banget konten dan pengen banget mencari uang ataupun mendapatkan uang lah dari konten tersebut, karena kamu insecure tentang mungkin hidung kamu atau mungkin tentang cara kamu berbicara, akhirnya kamu nggak ngonten
sampai beberapa tahun kemudian, misalkan kamu merasa kalau ya ampun, coba aja dulu aku begini. Mulai sekarang sayang, kalau mau konten, kalau mau ngapain aja mulai. Jangan pernah kamu berhenti gara-gara kamu insecure. Ya, jangan pernah kamu gak memulai sesuatu gara-gara kamu insecure. Itu adalah hal yang sangat amat merugikan diri kamu, apapun yang kamu lakukan. Beneran, rasa insecure itu merugikan. Datangnya dari mana sih Kak itu rasa insecure? Ya, datangnya dari kamu merasa kurang ya akan diri kamu sendiri. Nah, caranya bagaimana agar tidak insecure lagi? Pelan-pelan dengan menggunakan akal sehat kamu. Contohnya insecure kulit hitam atau insecure jerawatan, pelajari kulit kamu, pelajari jerawat itu apa sih? Oh, jerawat itu ternyata begini. Setiap kamu lihat jerawat bukan jadi cacat kamu lihatnya ya. Jadi oh memang itu ada di situ karena mungkin perut aku lagi bermasalah ya. Aku sekarang begitu. Beneran. Kadang suami aku bilang, kamu jerawat banyak banget hari ini sayang. Ya aku mens seminggu lagi. Shh, diam udah ya. Gitu. Beneran. Aku nggak bohong. Jadi kita tahu apa yang terjadi ya di dalam tubuh kita ini. Kan orang-orang yang sampai bleaching kulit itu nggak tahu ya bagaimana kita itu sangat beruntung punya kulit yang seperti ini di iklim yang tropis ini ya sayang. Ya supaya nggak betul-betul terpapar sinar matahari gitu ya, supaya kulitnya nggak rusak. Ya ini tuh melindungi kulit coklat ini, apalagi banyak. Ya jadi kita sini sudah didesain sebagaimana rupa kita, kecuali memang kamu mohon maaf ya ada yang matanya kemarin agak juling seperti itu. Nah dia memutuskan untuk operasi. Aku lihat di FYP aku. Nah menurut aku itu nggak masalah karena juling itu kan sakit ya, aku denger. Nah seperti itu tidak masalah gitu ya, yang bisa menambah performa kamu. Tapi kalau seperti suntik-suntik, minum-minum pil diet ya yang kita nggak tahu itu dari mana, bukan dari dokter, apalagi tidak diawasi oleh dokter, ya itu merugikan diri sendiri. Bener, semua yang kamu lakukan tuh merugikan diri sendiri. Fokus sama, nih bayangin, masa muda kamu ya, SD, SMP, SMA itu loh ya, atau sampai kuliah kadang-kadang lo orang masih insecure dari atas kepala sampai kakinya ya. Itu bener-bener jadi hidup kamu tuh lebih berat. Hidup kamu misalkan udah apa ya, berat, terus kamu tambah lagi gitu. Makanya kebanyakan orang-orang yang berada ya, yang kaya raya aku bisa bilang ya, salah satu dari teman aku, ada beberapa dari mereka yang memang insecure juga dan itu apa sih? Dah kayak ada yang oke, lanjut. Jadi yang beberapa dari teman-teman aku yang kaya raya, ada beberapa yang insecure juga. Nah itu mereka akhirnya ke psikolog kan ya, untuk berbicara tentang insecurean tersebut dan pelan-pelan ya dilatih gitu. Nah mereka itu biasanya ada sih yang insecure fisik, cuma biasanya insecure-nya itu tentang kemampuan mereka ya, jarang yang insecure fisik gitu. Itu yang aku lihat ya. Nah kalau kita ini ya, aku kan bukan orang kaya ya, aku bisa bilang aku nih bukan dari keluarga yang kaya raya gitu. Ya mungkin beberapa dari kami yang nonton video ini insecure-nya masalah fisik kebanyakan, ya nggak? Jadilah terhambat ya. Bukannya kamu menciptakan sebuah produk, malah kamu memakai produk itu dengan menghujat diri sendiri gitu ya. Biasanya sambil pakai krim jerawat, aduh kenapa sih ini jerawatan, bla bla bla. Nah itu merugikan diri sendiri. Apa yang kamu ucapkan, aku udah bilang ulang-ulang, apa yang kamu ucapkan ke dalam kaca itu ya, apalagi lagi ngaca, atau nggak usah ke kaca lah, pokoknya apa yang kamu ucapkan itu, otak kita itu nggak tahu itu tuh buruk apa baik, nanti akan diserap, akan menjadi kenyataan. Ini aku udah bilang itulah namanya manifestasi. Kenapa hati-hati dalam berbicara, karena itu berbahaya ya sayang. Apa yang kamu bicarakan itu ya, lagi bangun ya untuk kamu. Jadi gitu ya sayang ya, pokoknya video ini pengingat aja. Maaf ya kalau berisik. Jadi gitu ya, video ini pengingat aja kalau yang insecure lah yang rugi. Kamu mau jadi orang yang rugi? Jangan ya sayang, aku gak mau kamu jadi orang yang rugi dalam kehidupan ini. Hidup cuma sekali, kamu pikirin deh. Hidup kita cuma sekali. Kalau masa muda ya biasanya manusia hidup sampai berapa tahun ya? Let's say 100 tahun atau 70 tahun. Kalau misalkan 30 tahun ya, banyak juga ibu-ibu yang masih insecure. Let's say 50 tahun. Sampai 50 tahun kamu insecure, sisanya ya
Harusnya masa muda itu kamu traveling, kamu nabung untuk masa depan kamu belajar hal baru, asik-asik ya. Dihabiskan untuk insecure, dihabiskan untuk memakai produk yang memang toksik. Jadi gimana dong? Jangan ya sayang ya, apalagi kalau kamu masih di bangku sekolah. Jangan, udah biarin aja orang mau ngatain kamu, biarin. Fokus sama apa yang kamu mau dalam hidup. Bukan masalah fisik aja gitu ya, masalah fisik juga, tapi akal yang sehat itu juga mempengaruhi fisik. Maksudnya mindset yang sehat, nggak stres, kamu olahraga terus, itu mempengaruhi fisik kamu nantinya gitu ya sayang ya. Maaf baterai aku habis, jadi kayak gitu ya sayang ya. Jangan sampai rasa insecure kamu itu merugikan kamu gitu. Sebetulnya kalau rasa insecure itu sedikit ya, itu bagus untuk kemajuan kemampuan kamu gitu. Tapi kalau insecure sangat amat banyak sampai merugikan kamu, itu kamu harus berubah sayang. Karena apa? Ya untuk kemajuan diri kamu juga ya, aku doain. Oke? Jadi kita aja, yaudah aku mau pilates ya. Stay healthy, stay happy, less stress gitu. Oke? See you in the next video.